Namun sebelum memulai, Bapak ingin kalian persiapkan diri kalian di meja kalian. Ini ada buku pendidikan agama Islam dan yang berhubungan dengan materi hari ini. Mohon untuk mata pelajaran yang lainnya disimpan dulu. Nah, anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kejujuran, yang mana hari ini kita pertemuan yang ketiga masih akan melanjutkan materi tentang kejujuran dan menepati janji. Ada yang masih ingat kemarin apa itu jujur? Jujur apa? Berkata apa adanya, ya. Berkata sesuai dengan kenyataannya, itu adalah jujur. Kemarin juga kita sudah membahas tentang pentingnya kejujuran dalam diri kita dan pentingnya memupuk kejujuran sejak dini, ya. Karena apa? Nanti setelahnya kita dewasa, maka kita akan terbiasa. Oke, ya anak-anak sekalian, untuk hari ini sebelum kita memulai, Bapak ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar dari materi hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menyajikan penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang ingin dicapai di sini adalah menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedua adalah berperilaku jujur di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Oke. Ya anak sekalian, kita tadi sudah bagi per kelompok. Jadi nanti kalian akan ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan. Kita berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang nanti hasil diskusinya kita akan lihat. Nah, namun sebelum sampai ke materi, Bapak ingin menyampaikan dulu satu video yang berhubungan dengan kejujuran. Ya. Nanti kalian dengan kelompok kalian silahkan disimak videonya dengan betul. Kemudian buat kesimpulan. Nanti salah satu dari kalian bisa menyampaikan kesimpulan dari video yang akan ditayangkan. Oke, ya kita akan melihat tayangan videonya. Kisah gadis jujur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini adalah judulnya. Jadi nanti kalian silakan lihat, simak, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian untuk membuat resume dan membuat kesimpulan. Itulah tadi tayangan video yang menceritakan tentang kisah gadis jujur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke, setelahnya melihat tayangan tadi, ya, coba siapa di antara kalian yang bisa menceritakan kembali dengan bahasa kalian? Ya, coba siapa yang bisa? Oke, Khairullah, silakan. Kasih plus dong temennya. Jadi cerita tadi menceritakan tentang seorang gadis yang jujur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ibunya karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak menyuruhlah dia untuk mencampurnya dengan air. Ya, supaya apa? Supaya banyak, akhirnya dapat keuntungan yang banyak. Tapi gadis ini menolak. Kenapa? Karena dia tahu bahasanya walaupun Khalifah Umar tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Oke, dari kesimpulan tadi, coba siapa yang bisa mengambil inti sari daripada cerita tadi? Siapa? Oke, siapa? Ima. Intinya apa, Ima? Kejujuran itu membawa keberkahan dalam hidup. Oke, kejujuran membawa keberkahan dalam hidup. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Pak, siapa lagi? Herula, coba Herula. Siapa kamu? Ajeng.
Ya. Keberkahan itu akan membawamu ke surga. Membawa ke Surga. Keberkahan itu akan membawamu ke surga. Oke, bagus. Siapa lagi? Siapa Yuni? Kehidupan itu bisa membawa hidup yang tentram. Membawa hidup yang tentram, kehidupan yang tentram. Oke ya. Jadi itu adalah inti daripada kejujuran. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Kita akan melanjutkan di sini. Nah, di sini ada beberapa tayangan. Satu tayangan yang pertama adalah seseorang sedang diambil sumpah jabatannya. Yang kedua, ada orang yang menolak pemberian. Yang ketiga, ada anak yang sedang main game. Coba kira-kira ilustrasi untuk gambar pertama. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ini perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan kejujuran. Nah, pejabat yang sudah diambil sumpahnya, tapi kemudian dia menyalahgunakan jabatannya, padahal dia sudah disumpah. Ini bertentangan dengan kejujuran. Nah, kemudian orang yang menerima suap, ya, karena dia punya jabatan, akhirnya untuk meloloskan segala sesuatu, mintalah dia uang suap supaya lancar. Nah, ini juga tidak sesuai dengan makna kejujuran. Nah, yang ketiga, siapa coba yang bisa? Apa? Kalian diberi data oleh orang tua kalian, pulsa untuk beli data. Data itu untuk belajar, tapi kalian malah pergunakan untuk game. Nah, ini juga sama, artinya kalian tidak jujur, tidak menepati janjinya untuk belajar, tapi dipakai untuk main game, ya. Jadi semoga kita dijauhkan ya dari perbuatan ini semua. Amin. Nah, kemudian anak sekalian, di sini juga ada dalil yang menyatakan tentang kejujuran. Ini bunyinya adalah, Bapak bacakan, coba kalian simak, di dalam buku juga ada. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 77. Coba baca artinya, siapa yang bisa baca artinya? Yang terlihat? Siapa Yuni? Coba baca. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji atau biaya dengan ajak janji. Jadi di sini menerangkan tentang apa? Sesungguhnya orang-orang yang tidak jujur dan selalu mengingkari janji. Mengingkari janji di sini adalah mengganti janji-janji dia dengan harga-harga yang murah, yaitu kebohongan-kebohongan. Maka bagi mereka apa? Di sini Allah mengatakan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah yang pertama di akhirat. Kemudian Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Yang ketiga apa? Mereka, Allah tidak akan melihat kepada mereka dan mereka pun tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Jadi sangat bahaya sekali ketika kita tidak jujur dalam kehidupan, apalagi kita mengingkari janji yang sudah kita sepakati. Jadi tolong dalam hal ini kita sama-sama menjaga agar supaya dalam kehidupan kita jangan sampai berkata yang tidak jujur, apalagi sampai mengkhianati janji yang sudah disepakati. Ini ada manfaat bersikap jujur. Manfaat bersikap jujur sini. Coba Biti bisa baca nggak? Yang pertama apa? Tidak merasa dibebani. Yang kedua. Yang ketiga. Akan banyak membawa dampak positif. Terus dampak
Dampak sikap jujur apa? dalam keluarga dan Ketika kejujuran berlaku di dalam satu keluarga. Kemudian yang terakhir, pada diri pribadi akan timbul sikap yang tidak selalu bergantung pada orang lain akan hidup. mandiri. Oke ya, orang yang jujur itu orang yang menepati janji, dia akan tidak bergantung kepada orang lain, tapi dia akan hidup lebih mandiri. Oke, anak-anak sekalian, dari uraian yang tadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari uraian yang tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita sama-sama simpulkan dari materi yang kita bahas hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Satu orang dari sini. Coba lagi. Coba kesimpulan daripada pelajaran hari ini. Yang pertama apa? Artinya akan merasa tenang. Hatinya akan merasa tenang. Yang kedua, Hidupnya akan berkah. hidupnya akan berkah. Yang ketiga, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, dijamin masuk surga. Dan yang keenam, dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini untuk kesimpulan materi pada hari ini. Ya, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, maka Bapak cukupkan untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal alamin. Ketua kelas silakan ditutup pelajaran hari ini. Siap berdoa. Bismillah.